Seperti biasa basreng, basah bareng. Enggak. Apaan? Siram. Enggak ada ganti judul. Alhamdulillah sehat. Sehat beneran. Kurus kenapa kurus sih? Itu ya. Bohong, semok. Allah. Enggak deh. Punya banyak anak. Dihujat dikit. Ospek maki-maki itu anak orang, itu anak ini. Mungkin mikirnya orang gue injek-injek kali ya. Ya Allah. Hai, assalamualaikum guys. Nih, kali ini kita berkunjung sama artis yang susah waktunya ya. Mumpung ada di Jakarta, gue Bukannya anda yang sibuk. Peres-peres yang susah waktunya. Tapi maksudnya kalau Soima tuh ya, kosong dikit udah ngilang dari Jakarta. Dia tuh jadi artis ibu kota kok ada yang bayar doang. Kalau lagi nggak dibayar langsung. Ya kan? Udah di Jakarta kok ada yang bayar. Lu mau gue ke Jakarta bayar dulu. Kalau udah nggak ada yang bayar udah balik ke Jogja. Itulah Soima Pancawati. Oke, di sini seperti biasa basreng, basah bareng. Oh, basah bareng. Jadi itu kita main kartu, kalau yang menang siram, yang kalah yang disiram. Oke? Enggak. Apaan? Siram. Enggak ada ganti judul. Oh, basah bareng. Emang gue cewek apaan? Apaan? Basah bareng. Jadi gantinya apa? Ya apalah, minum bareng kayak apa, makan apa kayak. Basah bareng. Enggak mau aku. Jadi gimana? Minum jadi nih. Minum aja lah. Sebetulnya gue udah nego dari tadi guys. Ternyata dia nggak mau. Tadi gue siram-siram aja. Nggak mau. Ini tapi akhirnya mateng. Ya mateng lah. Jadi kalau yang kalah minum gitu. Jangan sebanyak itu kali. Setengah aja. Jangan gila-gila kembung. Habis podcast sakit. Emang gue aja. Gue kemarin mak lagi kencing keluar batu loh mak. Tuh, berarti aku setengah penuh. Kan harus minum air banyak biar makin ini. Tapi lu sehat ya mak? Alhamdulillah sehat. Sehat beneran. Kurus kenapa sehat. Kurus sih? Ya belajar makan sehat. Belajar pola hidup. Gara-gara kemarin libur gak masuk TV berapa lama? Oh itu gendut banget, mana kulineran kan makan ya, terus, ya, mana ya, di Jogja tahu sendiri kan, begadang temen datang makan, kok ada temen lagi makan apa makan, udah gitu terus mana lagi. Sosok ngevlognya makan juga. Makan, udah Tumi di rumah, udah aku ini kan, jangan siapin makanan di depanku, ntar pagi-pagi dia goreng tempe, aduh ini Tumi memang udah. Makan terus kan kurus gara-gara? Gara-gara ya pola makan sehat. Dan gara-gara pas di TV pengen kurus? Sebenarnya enggak gitu sih. Aku kan enggak yang mau pamer yang gimana ya. Kita kan umur udah 45, jadi ya cara. Bukan gara-gara kiri Wika Salim, kanan Dewi Persik sama Pada Langsing. Karena mau mereka cantik, mau mereka seksi, aku tetap best. Jadi bukan karena itu. Aku mah tetap best, mau didampingkan siapa aja aku best. Gitu. Jadi mengurangin gula. Oh itu? Biar sehat. Beneran? Kan lu biasanya teh manis. Iya, es jeruk apa segala macam. Udah, pokoknya udah awal-awal sih gini pulang-pulang syuting aku kok geliang ya. Tengah-tengah syuting geliang gitu. Awal-awal gitu itu selama 4 sampai seminggu. 4 hari sampai seminggu. Keliengan. Marah-marah nggak? Enggak sih. Biasa kan kalau orang lagi diet itu biasanya marah-marah. Oh lu mah emang marah-marah mulu sih. Iya juga sih. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya nggak makan gula sama sekali. Efek. Sama ngurangin nasi. Efek Banget. Itu 2 minggu 5 kilo. Wow. Sekarang udah turun berapa? 5 kilo. Ini baru 2 minggu ini? Enggak, sebenarnya ini udah awal Juli. Jadi kan kalau misalnya katanya nih masing-masing orang kan beda. Jadi ada stucknya. Misalnya aku berhenti, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang misalnya 10 kilo dia baru berhenti. Nah aku tuh 5 kilo berhenti. Berarti di 60. Nah kalau mau turun lagi, lebih ekstrim lagi berarti gitu. Tapi udahlah jangan mau. Iya, aku nggak mau yang terlalu ekstrim juga. Karena kan aktivitas kita juga. Betul, jadi aku masih tetap tetap sehat dan semoknya tuh tetap ada, nggak mau terlalu kering gitu. Pengen semok, ada semok-semoknya gitu ya. Semok.
Kepala sanggul. Sanggul. Ya kan, ya. Oke, kita kocok dulu. Oh gitu, Kocok minum ya. Berarti penuh aku separuh. Enggak, separuh sama-sama separuh. Kocok ya. Oke, udah kocok. Ya. Sekarang tukar. Enggak lah, enggak ada peraturan tukar-tukar. Ya gimana gue? Ya gimana gue? Enggak bisa, aku enggak. Ya udah, Mae kocok punya aku kocok punya Mae. Udah kocok aja sendiri. Ini udah tak Gue kocok tahu dari tadi. gue tahu dia licik banget. Siap. 1. Siap. Ya. Siap ya. Oh bisa dari tengah gitu? Enggak, bebas. Kok kamu dari tengah? Enggak. Dari atas semua dong? Iya, dari atas. Siap. Iya, yuk. Ayo jangan dipilih ya. Iya. 1. Bareng? Iya bareng. Oh. 1, 2, 3. Lu menang. Mana aku tadi nggak diurutin lagi yang dari gede-gedenya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana habis minum jus lagi setengah botol. Aduh. Jadi lu tadi tanpa gula, nasi dikurangin. Terus minumnya jadi Jus. Jadi kan aku ketagihan gula banget kan. Jadi untuk pengganti gula, untuk pengganti es jeruk, es teh manis dan lain-lain tuh aku bikin jus. Nah, ini kayak gini nih. Bikin jus tiap hari aku bikin jus kayak gini. Itu apa aja? Jadi ini isinya timun, wortel, apel, lemon, jahe. Komposisinya? Komposisinya Seenaknya karena kan aja. aku kan jadi habis itu disimpan di kulkas untuk 3 hari, maksimal seminggu. Oh. Harus botol kaca tapi. Nah jadi biasanya ini 3 hari sih udah habis karena Mas Koko juga minum kan. Jadi aku bikin misalnya 4 atau 5, tergantung jeruknya gede apa kecil. Kalau misalnya gede, misalnya 4 apel, 4 lemon, 4 timun. Karena cantik-cantiknya ini perempuan. Terus jahe, kalau jahe itu sesuai selera, mau pedas apa mau enggak. Sekali Kalau aku bikin banyak, berapa botol? Sekali bikin? 10 sampai 12 botol. Wow. Ya itu cuma 2 hari 3 hari Iya, kan bener-bener. berdua. Iya. Berarti bikinnya Mana minumnya sehari seorang bisa 2 botol. Pagi sama Cobain, ke Mak, studio cobain, Mak, juga cobain, pakai. Ketagihan kan, mulai ketagihan kan. Cobain. Udah dah. Jatah lu taruh ini. Seger, ada kecutnya, Ada kecil itu ada angetnya. jahenya tapi kenceng banget ya, Mak. Emang banyak. Ini efeknya apa? Efeknya kalau misal bangun tidur minum ini, dia langsung ke belakang. Langsung kruk gitu. Jadi pencernaan lancar, terus lemak-lemaknya kebuang. Itu lu tahu dari mana? Nonton di YouTube. Tapi dari nonton beberapa gitu, aku cari ramuan lagi sendiri yang sekiranya pas buat aku, yang sekiranya kita doyan gitu kan. Sebenarnya ada yang lebih bagus, misalnya pakai seledri gitu di jus, cuman kalau seledri di jus tuh kayak kurang masuk gitu. Jadi mana yang aku doyan Tetap aja. harus happy ngejalaninnya. Ya, betul. Lagi, Mak. 1, 2, 3. Maaf. Ya Allah. Ini, Mak. Iya. Udah ya. Ini sampai akhir gini terus. Iya, Mak. Acara opo? Acaranya harusnya kembung bareng. Kembung bareng. Kembang. Oh iya. Kembung bareng bisa. Oke. Terus tainya bentuknya gimana? Tainya ya sama, tai normal. Cuma memang ada kalau biasanya tergantung yang kita makan kan. Biasanya kalau aku tuh seringnya padat. Cuman setelah minum ini tuh nggak padat banget. Ada Jadi, contohnya nggak, Mak? Mau. Besok pagi aku kumpulin ya, aku kirim Lu fotoin. ya. Tapi yang gitu. jelas awal kita ke belakang tuh langsung brut langsung gitu. Tapi langsung ringan, ngerasa ringan.
Oke. Terus di badan, di tulang tuh rasanya ini kalau kemarin-kemarin kan aku pakai heels itu makanya aku sekarang sering pakai stiletto kan. Itu gampang pegel. Nah, semenjak minum ini semenjak pola ini yang aku lakukan, pakai itu tuh nggak lebih tahan. Nggak cepet capek. Terus naik turun tangga kan biasanya lutut agak kerasa, ini udah enggak. Oh, udah mulai tua ya, Maya? Makanya ternyata gula itu jahat, guys. Iya. Jadi yang berasa salah satunya tulang, sendi. Badan apalagi, seger. Kalau yang lainnya sehat, Mak? Seger aja. Asam urat. Alhamdulillah kolesterol gitu? Alhamdulillah nggak ada. Jantung, ginjal? Nggak tahu sih ya, tapi alhamdulillah semoga nggak ada. Gue kemarin donor darah periksa asam urat. Asam uratku 8,5, Mak. Itu lumayan tinggi. Lumayan tinggi, iya. Aku nggak pernah mau periksa sih. Tapi sih aku sehat sih. Sehat. Insya Allah ya, Mak. Iya. Mak lagi ya. Nah, kita sekarang tukeran. Nggak ada tuker-tukeran. Tukeran dong, Mak. Nggak ada kemarin-kemarin di punyamu itu nggak ada. Ada tuker-tukeran, ada dan lain-lain. Ada. Kemarin aku lihat nggak ada. Yuk satu-satu. Kenapa harus coba? Ayo. Jauh banget. Ayo, ini Gini. Lu tiga. Coba tiga. Tiga juga. Tiga dulu. Jangan dilihat, Mak. Enggak lihat, cuma tiga. nanti. Nah, oke. Udah, kamu ngapain? Iya, udah. Aku. Nah, sekarang gini ya. Aku buang punyamu dulu ya. Aku udah lepas aja dulu. Buang. Udah aku buang, aku aja yang buang. Kamu mau buang yang mana? Kiri, Aku tengah, mau apa buang kanan? tengah. Buang tengah. Liatin. Oh, gitu. Iya. Kamu mau buang yang mana? Ini. Yang ini. Ya. Kamu kan? Ya enggak, ini menang gue. Tapi ini kan gak dihitung. Apanya yang enggak dihitung? Gak dihitung, ini gak dihitung. Oh, Ya, belum permainan. Belum permainan. Ya, gue iya. padahal menang ya. Ya wes, ya belum permainan. Ayo. Sekarang sampai mau yang mana? Dibuang, nggak dipakai? Nggak dipakai. Ya. Yang dia pakai itu. Aku ini ya. Kok bagus, Mak? Lu juga sebenarnya curang. Enggak. Sama Kok pakai juga berarti lu curang ya? Ya, kalau aku dari awal udah ini, cuman kan. Nah ini nih. Waduh, kalahnya aku kayaknya. Lu dulu. Ya bareng lah. Lu dulu. Enggak. Bareng ya. 1, 2, 3. Sama. Berarti nggak minum ya? Nggak minum. Dua-duanya ya? Ambil lagi. Nggak minum ya? Ambil lagi. Ngobrol aja dulu. Ini kan bonus. Ini tapi bonus kan ceritanya. Belum itu Ceritanya coba. bonus. 5. Jangan kebanyakan kebuang. 5. Kartunya banyak kebuang. 3 aja 3. 5. Nggak mau. 1. Ini mah gue. Ini mah pasti gue. 2. 3. Allah. Ini cerek gini beli dari mana sih, Mak? Ini bawa dari Jogja. Kayaknya di sini udah banyak deh. Nggak apa-apa kan buat biar batunya biar ginjalnya turun keluar. ya. Ini antik atau bukan? Banyak. Ini mah udah banyak yang baru juga ya. Repro. Oh, banyak yang repro. Kalau asli. Tapi kalau tahu asli enggaknya gimana sih, Mak, ini yang ginian, Mak? Kalau ini sih orang sekarang kalau bikin baru aja dibikin lawas kan. Iya, jadi kadang dibikin apa agak biar karat-karat, iya. Gitu. Jadi ya kita kan pecinta barang-barang antik, guys. Jadi kadang-kadang orang tuh tahu pecinta barang antik itu menghargai barang tuh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Biasanya yang asli itu dari bahannya sih. Kalau untuk catnya kalau sekarang kan masih bisa ditipu-tipu. Jadi dari bahannya dia lebih tebel, lebih berat. Ya. Iya. Kadang-kadang nih jual lemari misal. Ini lemari antik. Ya. Ternyata lemari baru, jati baru. Mungkin jatinya jati lama mungkin ya. Sengaja dihujanin, dipanasin supaya agak-agak keropos dan lain-lain. Nah, ini kita percaya itu lama. Itu Indonesia tuh kreatif sebetulnya. Makanya harus punya kenalan ahli kayu. Jadi bisa dihitung dari serat-seratnya gitu. Makanya tuh pendopo rumah gue tuh kan itu terkenal banget sekarang ya. Terkenal banget. Itu karena Soima dan Pak Koko yang menyarankannya. Karena itu emang bagus, emang ya, emang super tua lah. banget gitu. Iya, super. Jadi orang pada gini, bisa dapat dari mana?
Ya itu tadi harus banyak kenalan yang bergerak di bidang itu juga yang terpercaya. Betul. Dan kalau misalnya pendopo itu pulung-pulungan. Jadi nggak Pulung-pulungan itu semua. apa? Kadang-kadang ada orang kaya punya banyak duit yang berlimpah-limpah, tapi belum tentu dia pulung. Misalnya dia mau bikin pendopo, ternyata nggak jadi. Ternyata banyak hal lah gitu. Gitu. Jadi kalau tidak hanya pendopo saja sih, barang-barang antik lainnya juga ya. Terutama pendopo atau rumah joglo atau apa. Makanya si pendopo itu sebelum datang berdiri gue doa terus, karena di perjalanan bisa terjadi misalnya kayak kecelakaan lah, terus pas lagi pembangunan pendiriannya lagi ada kesalahan lah apa. Aku juga ikut doa terus, karena apa? Karena kan kita ada kontribusi di dalamnya. Jadi kalau misalnya enggak ini kan kita kayak ikut dosa gitu. Tapi bagus banget. Alhamdulillah. Dan itu pendopo itu tuh dulu pas pendopo mau aku mau seriusin, agak diskusi dulu ya sama Mai sama Pak Koko. Aku bilang gini, ini gimana, takutnya rumah joglo aku kalah kelibas sama si pendoponya. Terus justru kata Pak Koko, justru ntar itu bisa naikin, kata Mai juga. Itu bisa keangkat. Bener loh Ma, alhamdulillah Ma ya. Maksudnya auranya tuh si joglonya juga tidak kependem, tapi ini juga mengangkat dan alhamdulillahnya lagi banyak manfaat. Jadi kayak ibaratnya kalau kita berteman sama orang yang berpengalaman, otomatis kan itu kan jadi kita ikut berpengalaman gitu. Bener. Jadi temennya siapa nih? Itu jajarnya siapa nih? Lah kita itu kan jajarnya lebih nengratnya lebih ini. Jadi kan jadi auranya keangkat juga. Gitu. Jadi istilahnya nih si joglo itu levelnya misal kepala desa, ini tuh levelnya ningrat misalnya. Jadi keambil juga ya. Wow, dan manfaat banget, maksud itu ada pengajian. Setiap hari. Dari seni sampai ke agama, sampai ke apa semua masuk situ. Tiap hari anak-anak SD sama TK itu datang ke pendopo 100 orang, Mak. Tiap hari? Tiap hari. Udah 18.000 anak lebih. Ke situ. Kan kita buka, jadi sekarang tuh orang tuh bisa daftar. Ini sampai Desember udah full book. Jadi ke aviari, ketemu sapi, apa-apa terus di pendopo main angklung, belajar angklung gitu-gitu. Jadi kayak ini ya, kayak rumah budaya ya? Iya beneran Mak, tiap hari. Jadi pagi-pagi tuh gue kalau itu tuh udah banyak anak-anak kalau pagi-pagi tuh. Tapi kan ininya banyak, karyawannya banyak yang ngurus, banyak banget. Oke, kita itu lagi ya. Masih ini lagi? Masih, sambil. 3 kali ya Mak. 3 aja. 3 aja. Aku lagi ngambil di sini dong Mak. Iya. Sini ya. Aku yang ngambilin ya. Iya. Ngambil ya. Gantian ya. Ini dibuang. Buang. Oke. Udah aku aja. Yaudah, mau yang mana? Mana yang tadi ya? Buang. Nah ini baru jadi nih. Ini gue rasa dia kumpulin di atas. 1, 2, 3. Mak gue udah 3 kali Mak. Kan biar lancar itu batuknya. Semua itu ada hikmahnya. Kalau gue siram gitu marah, musuhan kayak kita. Marah. Musuhan kayak. Adalah kayak itulah. Kayak A sama B. Glek. Ya Allah. Emang ini episode keberapa sih? Banyak Mak. Jadi gue tuh. Udah lama ya ini ya? Kalau basreng siram-siraman itu dari dulu tuh ada. Berhenti gara-gara COVID. Nah, dulu tuh dari Kobuzer nih contohnya nih. Oh, dari dulu sebelum COVID tuh udah ada. Iya, Dewi Persik, nih Dewi Persik. Gilang Dirga, istrinya nih. Denny Cagut nih. Nah, pas kemarin gue main ke Ayu Ting Ting ada permainan namanya baskom. Jadi baskomnya dia isi air, vokal itu pakai pertanyaan, nyelupin buka ke baskomnya. Jadi keinget. Jadi pas gue gini, oh iya gue kan punya basreng, dan orang tuh, ayo dong mau basreng bahasa bareng. Ini sekarang kembang. Kembang. Nara mireng. Iya, minum bareng.
Miring. Atau teko. Mireng. Teko. Mireng minum bareng. Mireng itu denger. Teong aja gimana teong? Teko Mae itu baru ngeluarin itu kemarin single judulnya adalah Pak Bayan. Pak Bayan. Itu kenapa namanya Bayan? Ya buat nama aja. Ya kenapa namanya Pak Bayan? Kalau dulu tuh aku keinget kan kalau waktu masih di kampung sana di Banyutawa sana itu kan sering tuh ada perangkat desa namanya Pak Bayan, panggilannya kan Pak Bayan. Itu orangnya lucu terus bentuknya itu ipel-ipel gitu. Sorry, loh. nama panggilan orang itu Pak Bayan atau untuk perangkat itu sebutnya desa. Bayan. Bayan. Oh. Tapi itu jadi kayak nama orangnya. Si jadi, Pak Bayan itu tuh. Dan orangnya lucu, orangnya ipel-ipel gitu. Jadi lucu kalian namanya Pak Bayan gitu. Kirain gue dari Kabayan. Kabayan itu kan itu karakter di Sunda yang cerdik tapi pinter gitu. Makanya bisa juga masuk ke situ makanya jadi kayaknya lucu. Ini masnya nggak ini bisa untuk umum gitu loh. Nah itu ceritanya tentang keserakahan manusia yang mengadu domba orang-orang untuk keuntungan diri sendiri. Itu dari ekspresi kegalauan lu dan lu jengah dengan situasi negara kita. Itu sebenarnya lagu udah lama, Itu lagu sebenarnya udah lama. Dulu tuh inspirasinya dari lagu yang ada di Jawa tuh neng nong neng gung Pak Bayan sego jagung raduyan, ada lah itu dulu tuh inspirasinya dari situ. Oh makanya yang orang kecil makan sego jagung yang itu apa kambing itu ya? Orang wong sugih mangan sego daging, orang sugih mangan daging, wong cilik mangan sego kucing. Gimana lagunya? Gimana nadanya? Wong sugih mangan daging, aku juga lupa. Cilik sego kucing, Pak Bayan tukang perintah, punya banyak anak. Nonton mah bolak-balik. Nah gitu sebenarnya itu lagu udah lama, terus kemarin kondisi kayak gini keinget lagi. Wah kok ini kayaknya oke nih, kayaknya pas nih, maksudnya apa ya yang bisa aku lakukan untuk ini kalau menyuarakan gitu ya. Wes akhirnya dengan karya itulah. Itu aja 3 hari cuman. Klipnya baru banget. Pas tapi rekamannya udah lama. Rekamannya udah lama, tapi nggak lama banget. Jadi ada dulu udah rekaman dari 2000 berapa belas gitu. Udah lama, bukan itu masih ada full. Terus rekaman lagi berapa tahun yang lalu aku gubah lagi. Awalnya tuh ada neng nong neng gung Pak Bayan, ada gitunya. Itu aku buang, terus aku selipin yang aku ganti jadi yang udah lumping itu. Oh, iya. Jadi aku gubah lagi. Itu tuh keren banget. Tak pikir syutingnya di pendopo, terus pakai kain hitam, enggak ya? Enggak, itu di gudang. Pas aku lihat behind the scene-nya ternyata di gudang. Aku gemes banget sama itu tuh. Rambut Mae ya pakai konde. Ya. Rambutnya merah. Iya itu bener-bener kelupaan, bener-bener lupa pas kita review video klip baru waduh ini telat ini. Jadi ya itu kesalahanku sih. Mamo juga nggak ngeh, aku juga nggak ngeh, pokoknya nggak kepikiran aja. Biasanya aku detail loh kalau yang. Dan kayaknya yang aku orang pertama yang ngomong itu nggak? Ya kayaknya nggak semua ini ke situ. Tapi kalau paham. Katanya sutradaranya juga sebenarnya udah ngeh. Di hari H lagi syuting. Tapi dia nggak berani ngomong ke aku. Kenapa? Takutnya mengganggu mood atau apa gitu. Padahal kalau ngomong sebenarnya nggak apa-apa. Emang karena moodnya suka gampang hilang ya? Aku tuh suka aneh. Beneran dia udah mau ngomong tapi nggak takut? Katanya. Katanya ngomong ke Pak Koko juga? Iya, tapi ya sama kalau Mas Koko kan dia tahu kan karakterku kayak apa. Cuman kadang-kadang dia suka seudon gitu loh. Padahal misalnya kalau ngomong pun waktu itu nggak apa-apa kan, itu untuk ini kan warna-warna dari video klip kan penting kan. Iya. Gitu. Mungkin Pak Koko tuh emang tipe-tipe suami takut istri gitu ya? Dia lebih ke ngemong sih daripada buntutnya panjang ya kan. Dia ngemong lu Karena dia ngejaga banget kalau misal aku lagi syuting, lagu dimanapun, lagi nyanyi, lagu apa,
Jadi kalau misalnya ada apa-apa di luar sepengetahuanku gitu, dia tuh jaga banget. Supaya kerjanya tetap total Iya, fokus. jadi tetap dihandle sama dia. Apa yang bikin sesuatu yang bisa bikin lu bad mood tuh apa? Enggak. Waktu. Iya, yang Kalau pertama, mepet tuh mah nggak mau. Yang pertama waktu. Dia yang tuh ya pertama kayak waktu. misal live tuh jam 7. Dia tuh jam 5 itu udah ready ya, udah. Iya, yang pertama waktu. Ya itu juga kan kita di calling yang video klip Pak Bayan tuh dari produksi kan kita di calling. Aku on cam jam berapa? 6:30. Oke. Akhirnya aku dandan di rumah karena itu di gudang kan. Aku dandan di lokasinya deket. Mau dandan di rumah aja. Pokoknya nanti jam 6 kita berangkat udah jadi sampai lokasi langsung syuting jreng. Sampai lokasi lah jam 6:30 kurang 10. Terus habis itu aku masih nunggu kan, masih ngeset. 6:30 lebih 5, masuklah aku. Udah lebih 5. Berapa menit lagi? Paling 10 menit, Mak. 10 menit sampai 15 menit. Ya berarti on cam-nya nggak 6:30 dong. Udah habis itu lagi pasang-pasang kain hitam. Akhirnya kain hitamnya nggak jadi, yuk on cam. Karena lu ngomong 6:30. Iya, berarti on cam-nya nggak 6:30. Aku udah gitu tuh ininya udah udah ngeh kalau aku tuh marah gitu. Tapi aku marahnya nggak yang teriak-teriak. Ya berarti on cam-nya nggak 6:30 dong. Iya. Gitu. Jadi kalau udah lebih 5 menit pasti aku masuk. Ini kayak mirip-mirip Aisyah anakku itu kalau masalah waktu mah aduh. Waktu sih aku paling, Aduh, aku nggak mau kerja yang apa ya, ya gerudak-geruduk yang terus, pokoknya harus persiapan, sesuai persiapan ya kalau bisa on time. Mana apalagi kan anak-anak sekarang kan, kalau kita didik anak-anak sekarang tuh kan agak susah ya untuk diajak. Iya. Diajak lari itu susah. Iya. Terus kita ngomong agak ini dikit tersinggung lah, yang apalah gitu. Iya. Tapi untung timku ini luar biasa ya, Bimaco dan kawan-kawan ini udah itu ya tahu banget. Yang larinya sih itu ya. Anggoro sama Wide. Nah, Wide-nya aku belum kenal banget. Anggoro. Ya. Terus yang direkturnya juga itu yang ngerjain Willy kan, yang ngerjain Aisyah sama Putri. Oh, iya. Tapi yang on cam itu anak gue juga gitu, Mak. Si Aisyah tuh kok udah itu tuh, kata jam segini. Jadi harus benar. Iya. Jadi sebelum gue nyebutin waktu itu harus pikir-pikir dulu. Karena kalau kita nunggu kelamaan tuh mood hilang. Ntar apa yang harusnya harusnya dilakukan suka lupa. Pokoknya moodnya udah mood kerjanya udah berkurang aja. Salah satu klip gue suka banget salah satu lagu Jawa yang gue suka klipnya. Apa? Ya itu berdua itu Dena sama Aksa. Oh, Aku Kamu. Yang itu Aku Kamu yang pizza itu keren banget guys. Nih lihat nih. Ceratiku sawang radong wektu seneng banget dijak ulan kowe saben Sabtu. Tuh, jadi kemasannya tuh modern. Jadi Maya tau lah aku tuh sangat gregetan dan pengen banget memajukan lagu-lagu Sunda juga. Makanya gue bikin Skandal dan lain-lain. Karena aku tuh iri tanda kutip sama orang Jawa itu bikin karya tuh bahasa Jawa itu berbagai macam tipe. Dan hebatnya lagi mereka bisa mengemas modern tapi isinya tetap bahasa Jawa. Ya. Salah satunya itu. Tapi Jawa Barat juga banyak kan yang udah mulai viral. Sekarang juga Timur itu juga banyak. Iya, Indonesia Timur lebih banyak lagi. Iya, banyak kok. Makanya kita saling support kan. Kita senang sebenarnya mau dari daerah manapun, ayo gitu bareng-bareng gitu. Dan lu melihat fenomena itu juga ya? Iya. Dan dari Jawa ya awalnya tuh maksudnya di tahun-tahun ini penyemangatnya ya? Jawa, terus Bandung, terus Timur. Iya. Terus ada Medan Bugis, juga. kan udah pada mulai naik. Supaya lihat Indonesia tuh kaya banget. Lu kapan dapat mantu? Aku sih terserah anaknya ya, anaknya udah minta. Bohongan lu Mak, Aksa. Hah? Di umur berapa? 23 ya? Ya 23 kayaknya. Emang udah 23? Dena? Nang 19. Hah? Udah gede-gede. Gue tuh pikiran gue Nang itu Udah apa 12? Enggak. Seumuran Aisyah masih emang udah kuliah? Udah. Nang? Iya. Karena gue kenal dia dari kecil banget. Iya. Dan sekarang juga badannya memang nggak yang iya, gitu. Jadi kecil, gitu. orang nganggapnya masih Udah bocah. punya pacar juga dia? Udah. Lu kenal sama pacar-pacarnya? Kenal semua. Deket semua.
Iya. Kalau aku pulang ke Jogja kan suka dinner, macam makan atau gaya lu dinner lu. kota-kota. Angkringan aja lu, Iya. bahasanya dinner Apa? lu. Makan malam. Apa ya kan gitu. Kota-kota, keliling-keliling gitu-gitu. Oh gitu, kenal? Akrab? Akrab. Katanya takutnya dipelonco. Lu katanya kalau mau dapat itu gue lihat di satu podcast dipelonco katanya Di ospek. di ospek. Di ospek sama dimaki-maki Iya, iya, gitu. iya. Enggak, sebenarnya aku yang salah pemilihan kata sih, tapi maksudku tuh biar orang tuh paham. Soalnya aku mau jelasin gimana ya, maksudnya aku marah-marah bisa sih sebenarnya. Tapi enggak marah juga. Jadi mau milih kata-kata itu agak susah. Nah, yang di otakku tuh ya ospek, karena maksudnya dengan gaya ngomongku yang kayak gini kan nggak semua orang bisa nerima kan, apalagi dengan orang baru. Nah itu udah 5 tahun, udah hampir 6 tahun yang lalu itu anakku Aksa masih SMA ceritanya, pacaran sama anak yang udah kuliah. Si Aksa? Iya kan? Bukan yang bule itu? Bukan, yang anak kuliah. Nah kalau misal dikenalkan sama aku itu dikenalkan nama aku pertama pas aku di kebon, udah biasa. Terus lagi dikenalkan lagi gitu, dibawa lagi ke rumah. Ya aku nanya dong, emang nggak ada laki-laki lain kamu pacaran sama anak SMA gitu. Cuman maksudku gini, maksudku kan lu kan ntar lagi mau skripsi nih. Lah dia kan ngikutin bapaknya, sukanya sama perempuan lebih tua. Tapi kan maksudnya arahnya nggak ke situ, Maksudku takutnya nanti kan ini Aksa belum selesai sekolah gitu loh. Sedangkan dia udah mau skripsi kan gitu. Kamu nggak pengen milih nyari laki-laki yang udah lebih mapan. Aku kan gitu. Yang udah mapan, yang udah ini gitu. Nanti jangan ini loh, kan Aksa belum selesai sekolah juga. Kalau misalnya kamu pacaran sama Aksa ya kamu harus support Aksanya sekolah juga. Jangan sampai putus di tengah jalan kan gitu kan. Pokoknya gitulah, tapi dengan bahasaku yang blak-blakan, kurang lebih gitu. Terus akhirnya putus? Akhirnya waktu itu kan, ini kan kemarin kan sempat rame aku dihujat gitu. Ospek maki-maki itu anak orang, itu anak ini. Mungkin mikirnya orang gue injek-injek kali ya. Ya Allah. Terus enggak putus sampai sekarang akhirnya. Yang itu? Beda umurnya berapa tahun? 3 apa 4 tahun gitu. Lu sama Pak Koko? Setahun. Oh ya emang jadi kayak temenan. Sampai sekarang awet? Iya sampai sekarang. Padahal lu belak-belakan ngomongnya? Malah sampai sekarang, namanya Yosika kan itu. Malah sampai sekarang kalau misalnya aku diem gitu malah dia stres. Ibu jangan diem dong ibu. Jadi dia malah bener-bener udah, dia kan gini kan awalnya itu kan yang pas dihujat tuh kan, pas aku pulang ke Jogja, ibu kenapa ibu ngomong gini, kan ibu nggak pernah maki-maki aku, kan ibu gini, kenapa ibu ngomong gitu. Jadi dia mau balesin netizen kan, dia mau bikin klarifikasi. Menyelamatkan nama calon mertua. Udah nggak usah, nggak penting aku gitu, nggak usah. Yang penting kan kalian baik-baik aja. Terus yang penting kan kamu tahu kan tujuan ibu ngomong buat kamu tuh apa, dan sekarang udah merasakan kan efek dari yang aku udah bilang. Iya bu, tapi kan netizen, ya makanya nggak apa-apa netizen. Mungkin ngiranya kamu tak injek-injek, tak jambak, tak maki-maki. Kali ibu nggak pernah maki-maki aku, ya nggak apa-apa. Aku maaf, aku yang salah bahasanya. Tapi aku sakit hati bu, terus ternyata dia sempat nulis karena dia gatel kali ya. Aku udah kasih tahu dia juga Kak. Ternyata dia sempat nulis. Nah, ada balas lagi tuh netizen, balas, iya itu disuruh kan tuh. Setelah aku bilang tuh kan, apa aku bilang kan dikira aku nyuruh kan, padahal aku udah ngelarang. Biarinlah bu, pokoknya karena aku ikut sakit hati bacanya, soalnya ibu nggak gitu. Nggak apa-apa ya udah, yang penting kalian baik-baik aja. Terus dia juga ngomong ke aku bahwa aku tuh butuh banget sosok ibu yang kayak ibu yang benar-benar belak-belakan, karena kalau misalnya aku nggak digituin aku ya nggak tahu. Ya kan anak-anak sekarang tahu sendiri kan. Misal kita kan harus ngasih tahu kan, kalau misal kita ke acaranya itu banyak orang tua. Nah kita berpakaian harus seperti apa. Terus misalnya kita mau berangkat kemana gitu. Misalnya aku mau ngajak anak-anak ke misalnya nge-mall lah misal. Nge-mall, enggak ke mall sih. Misalnya nge-mall lah. Nanti jam 9 ya misal. Jam 9, iya bu. Wes jam 9. Jam 11 belum datang. Ternyata harus ngerli rambut dulu, apa dulu. Nah itu aku nggak bisa tuh. Habis itu tak tinggal. Kayak gitu-gitu. Ini janji jam berapa?
Jam 9, sekarang jam berapa? Udah aku tinggal. Jadi aku mau, itu bahasaku ospek. Jadi kayak gitu tuh aku mengambil istilah ospek sih. Karena dia harus belajar disiplin waktu. Nah sekarang dia disiplin waktu. Misalnya aku ajak kemana, dia sebelum jam udah dateng. Gara-gara si ospek itu. Iya. Jadi kita mau berangkat kemana, mau ini ya kamu kalau misal mau dandan mau apa ya sebelumnya kamu persiapan waktunya aku kayak gitu. Nah itu aku istilahnya ospek. Misal mau ke acara yang banyak orang tua, kalau anak-anak muda kan suka baju pakai kaos gini, bu aku pakai ganti. Nah gitu modelku kan begitu. Nah dulu di awal sakit hati nggak? Dia awal-awal mendem. Kaget. Nah, dia juga cerita, kalau sekarang kan udah belak-belakan ya. Dulu aku sempat kesel tahu Bu kalau Ibu gini. Aku gini ropo-ropo ya, Mak. Tapi sekarang aku udah merasakan semua apa yang dikatakan Ibu tuh nggak ada yang salah. Gitu semua aku merasakan. Dulu aku gampang stres, sekarang mentalku udah teruji, udah aku semakin kalau Ibu sekarang di Jakarta kita merasa ada yang hilang, ada merasa yang kurang, nggak ada yang nyerewetin, nggak ada gitu. Oh awalnya dia juga stres, sakit hati dan lain-lain ya? Tapi kan mendem. Kalau anak zaman sekarang kan dibentak dikit udah langsung mental health. Iya. Nah, aku bilang kamu ini pacaran sama Aksa anaknya artis, bukan suatu kebanggaan, tapi ini akan jadi beban buat kamu. Aku kan ngasih tahu kan, nggak semua enak, betul, banyak betul. yang nggak enak. Nah itu aku harus kasih. Anak kita pun nggak seenak yang dibayangkan orang-orang. Iya sama, jadi aku ngasih tahu juga dua-duanya. Ya kan ngasih tahu anakku kan nggak harus di depan kamera. Iya. Gitu. Terus itu orang tuanya tahu anaknya saat itu di ospek dan lain-lain. Lihat apa podcastnya itu dia kan lihat di sosmednya itu. Nah katanya neneknya sempat marah-marah, tapi aku udah jelasin sih Bu ya wajar sih aku gitu, nggak apa-apa, maksudnya biarin aja, wajar kok kalau misal kan nggak tahu cerita yang sebenarnya. Yang penting kamu ini pusatnya di kamu gitu. Kalau misalnya kamu kamu yang ngerasain, kamu yang objeknya kan, ya terserah kamu. Kalau misal kamu keberatan, kalau misal kamu nggak ingin lanjut, kalau misal kamu ya terserah kamu ngasih penjelasan, mau lanjut apa enggak ya tetap balikin ke kamu. Kan kamu sendiri yang ngerasain. Akhirnya dikasih penjelasan lah ke Ibu nggak kayak gitu, itu gorengan netizen apa segala macam gitu. Nah tapi kalau orang tuanya udah paham karena mereka yakin bahwa Soimah tuh nggak seperti itu. Mereka lihat bahwa ibaratnya anak-anak DA, anak-anak itu juga anak-anaknya orang. Maksudnya aku kasar itu tujuannya seperti apa. Justru malah pada nempel gitu. Akhirnya kan tahu mana yang basa-basi, mana yang belak-belakan, mana yang beneran gitu. Jadi ya wes lah, udah santai aja. Yang penting kan kita baik-baik aja. Gitu. Jadi nggak ada putus sama sekali justru makin erat ya. Makin erat. Iya berarti pacaran dia udah berapa lama Mak? 6 tahun. Udah minta kawin? Udah minta kawin. Kawinin Mak? Kalau aku sih kebayang ya, Mak punya mantu loh. Kebayang banget nih. Mak lu di pelaminan loh. Astagfirullahaladzim. Iya tapi ya. Mak tua ya Mak. Tua loh Mak. Tapi aku ya juga pengen juga, maksudnya umurku kan 45. Ntar kalau kelamaan ini juga kan aku juga makin tua ya kan, kita kan nggak tahun depan loh Mak ya. Belum tahu sih, belum ada obrolan ke situ juga. Kata orang kok anak sudah minta kawin cepat kawinin Mak. Oh gitu. Beneran. Ya tergantung ayahnya nanti sama kakeknya. Iyo. Siapa Pak Narko? Siapa Pardal? Pak Narko udah meninggal. Kan tinggal satu Pak Pardal. Pak Pardal, iya. Yuk lagi yuk. Berapa? Bebas. 3 lah. 3. Lu dilihat-lihat dulu kan? Enggak. Tanya Awan tuh. Oke. Siapa yang dulu? Ya bareng lah. Satu-satu ya? Ya. Sama. Kayaknya kita banyak kecocokan. Ini nggak dihitung dulu kan? Ya. Terakhir nih. 1, 2, 3. Yes. Sehat, pokoknya biar batu ginjalnya. Nah ini Kak udah bagus, makin udah bagus. Lupa, A itu 1 Mak. Satu. Semua orang juga udah tahu, nggak usah dijelasin A1, A apa.
Semua orang udah tahu. Minum air putih yang banyak, bagus buat kesehatan. Tapi kemarin yang ngomong-ngomong, Ma itu kan galak banget sama peserta DA, Lida dan sebagainya. Kan gue juga termasuk yang... Ya, kan ada di situ kan. Ya, dan gue juga termasuk yang suka cerewetin anak-anak itu. Ya. Ternyata Faul tuh beneran nempel ketika dia jadi juara 1. Dia ngisi acara off air, terus dia pegang HP buat lihat lirik, kan dia marahin banget. Lalu ternyata nempel ke dia. Tuh kan. Kemarin dia kita, ya saat itu aku sakit hati, tapi itu bener. Akhirnya dia sekarang kok itu prepare bikin ngapalin lirik dan inget gue mulu. Tuh kan, berarti kan. Emang kita gitu kan? Iya, kadang-kadang tuh kalau anak-anak sekarang kan misalnya, ya tapi ya wajar sih, maksudnya pasti dia sakit hati. Tapi kalau nggak bisa mikir ke depannya kayak apa, biasanya kalau udah melewati, nah baru sadar, oh iya ternyata bener ya omongannya ini. Iya itu. Bener, buat jadi pelajaran. Rara pas jadi partner MC aja gue maaf ya, gue anjing-anjingin. Ngomong gitu. Jadi dia dipaksa akhirnya alhamdulillah. Ya, waktu itu kayak ya Faul kan sering tuh apa namanya yang sering salah lirik apa nyanyi bihut apa tuh. Lu juara 1 setan, masih aja lu salah lirik malu-maluin kan gitu kalau kita. Iya benar. Itu tanda sayang, itu gitu. sayang. Iya. Kalau kita terserah gimana lu, itu berarti udah. Sampai sekarang Iqbal kan dulu belum masuk circle anak-anak DA sama kita nih. Nah, dia ikut main. Dia katanya ngomong sama Ical dan kawan-kawan, iya aku belum dianjing-anjingin sama Mae gitu. Dia nunggu dianjing-anjingin. Jadi kalau belum dianjing-anjingin tuh kayak belum akrab, belum dianggap gitu. Nah itu belum, tapi anak-anak belum laporan ke aku. Jadi Iqbal ngomong ke anak-anak. Terus pas gitu udah mulai Iqbal yang kalau nginep di rumah Mae pagi-pagi udah ada pupur. Pakai pupur lengkap itu kan. Padahal mau pergi ke Beringharjo doang. Pupur lengkap. Terus suatu saat pas apa gitu aku lupa, misalnya dia pas lewat gitu, Mae, apa jangan sok cantik lu setan, itu kan misalnya gitu kan. Kata dia laporan nama Ical dan kawan-kawan, alhamdulillah aku udah disapa Mae, udah dianjing-anjingin Mae, berarti aku udah akrab gitu. Ya bener. Tanya aja sama dia langsung. Orang habis itu baru anak-anak cerita, Mae tahu nggak kemarin gini. Iya tahu Mae, seneng banget Mae gini gitu. Ya Allah, kadang-kadang makanya banyak yang minta dimaki-maki, kok ini kok yang nggak dimaki-maki, tapi aku bilang maki-maki kok orang pada salah ini ya, tapi ya namanya ya. Kita nggak bisa jelasin ke semua orang. Jadi itulah gue, Mae dan yang lain itu kalau di acara itu memilikinya tuh luar biasa Mae ya. Ketika ngelihat anak didik, para peserta jadi sesuatu kita ikut bangga. Kita seneng. Dan jika tidak jadi seseorang tuh kita ikut sedih. Iya. Jadi aduh kenapa dia nggak jadi ya, padahal dia itu bagus gitu. Iya. Itu jadi rasa ngemilikin ke program itu yang mahal. Karena nggak semua pengisi acara masuk ke acara dan ada di dalamnya. Iya, karena apalagi kan di Jakarta ya. Jadi maksudnya kita nyari orang jujur tuh susah. Nah, kita kejujuran kita itu ya bentakan-bentakan seperti itu yang nggak bisa bilang kamu bagus padahal jelek, padahal kurang. Lah gimana kita mau ngasih motivasi ke anak, ya kan? Kalau nggak dimaki-maki gitu ya nggak akan maju. Karena kita aja, kadang-kadang karena kita juga nggak sekelas yang lainnya. Betul. Iya benar. Tapi orang kadang kan itu kan anak orang, gimana kalau anakmu nggak apa-apa silahkan, ada yang mau mendidik anakku, kita seneng banget kan? Benar. Kadang-kadang orang tuh kayak mereka sendiri yang punya anak. Iya. Lagi main lagi, Mak. 3 lagi. Satu aja dulu. Satu ya. 1, 2, 3. Pantesan 1. Lalu mau udah ngintip. Pantesan 1. Pantesan 1. Kalau 3 kan gak ini. Enggak lah, masa aku curang. Pas udah di ini, kalau ini 3 nanti takutnya yang as kebuang. Pantesan minta 1. Ya minum yuk, jangan jus mulu, air putih juga perlu.
Agak becek gitu Iya, ya. agak kerendem. Hanan tiba-tiba terkenal lagi loh, Hanan Mak. alhamdulillah gitu ya, Alhamdulillah. yang kita lama nggak ketemu, lama nggak dapet kabar, Iya, terus iya. tiba-tiba ada kabar, alhamdulillah juga di ini juga Alhamdulillah. Jadi kita ikut seneng gitu loh. Kemarin sempat live TikTok aku lihat dia tuh. Iya. Dia jadi yang sama Faul, sama teman-teman lamanya dia Ketemu juga lagi ya. ketemu lagi. Setelah dia asalnya hilang, kemudian dia pengen bangkit lagi, tersyok-syok banget. Kayaknya tuh Hanan harus aku anjing-anjingin dulu deh. Ya kayaknya. Dan dia cukup ini juga, Mak. Cukup. Dia mentalnya udah bagus juga kan. Jadi Bu- memang harus Dia pernah mau diperkosa sama di pinggir jalan. Kan dia tuh tidur beneran di emperan, Mak. Beneran lagi gini, katanya bapak-bapak udah di sini. Tapi belum sampai di gimana gitu, udah deket terus udah gitu. Gila loh, Mak. ya. Itu dia anak jalanan, the real anak jalanan. Ih, jadi dia juga pernah hilang HP. Jadi dia tuh kan gaul sama semua penonton-penonton bayaran itu. Sampai mereka tuh ikut nyumbang buat biar Hanan bisa beli HP baru pas dia nggak punya HP. Dan dia sekarang tuh kemarin cerita udah mulai cari kos-kosan. udah nggak tidur di Iya, emperan. alhamdulillah. Dan cita-citanya katanya pengen bawa ibunya ke Jakarta juga. Cita-cita itu tinggi banget itu. Ya semoga tercapai ya pelan-pelan. Tapi memang Hanan harus semangat, Iya, harus iya, kualitasnya tuh juga harus jaga. Makasih juga udah bantu banyak juga buat Hanan. Iya, karena kan kita tuh, kok aku pribadi mah udah hampir 20 tahun kali. Kan gue karir udah 25 tahun. Nah 20 tahun diantara itu ada talent search. Ya. Talent search apapun. Ya. Dulu kan awal KDI. Kemudian ada Dangdut Academy, ada LIDA. Kemudian kan ada DMD. Ada lagi kan penghafal Al-Quran. Ada penari cilik. Ya. Hampir itu. semua di kompetisi ya. Semua kompetisi. Kan gue banyak yang lupa Iya, lah. iya. Orang kadang-kadang para peserta juga, saya DA. Oh ya angkatan siapa? Gue juga gak kenal. Iya sama. Tapi untuk kasus Hanan, gak bisa lupa lah sosok kayak gitu. Ya, Maya. secara fisik tuh dia ciri khasnya ini banget ya. Nah, itu salah satu modal juga Maya. Ya, justru itu modal utama menurutku. Justru itu modal utama. Orang jadi ngeh gitu. Jadi ngeh. Dan cantik loh. Hanan itu Iya, cantik. iya. Suaranya juga bagus. Dia cantik. Kalau dia cantik itu justru malah menjual banget sih kalau menurutku. Semoga Iya. ketemu orang yang benar-benar bisa. Aku bayangin Amin. sih kalau Hanan tuh misalnya kasih lagu yang mewah, grande, entah lagu barat, entah lagu Indo gitu. Inggrisnya dia blepetan, Mak. Kemarin pas nyanyi lagu siapa namanya Agnes Mo, ada Inggrisnya sampai susah. Dia harus belajar. Iya, benar. Dia kalau benar. mau dia harus belajar. Iya benar. Dia harus. Dan mau itu nggak selera mau. internasional juga ya. Iya. Udah pokoknya kalau ada yang megang bener aja. Tapi Hanan juga harus mau belajar. Kalau enggak ya percuma. Iya. Tinggal dia mau enggak. Oke, Mak, siap. Berapa? 2. Satu lagi. Tadi satu. 1 boleh. Nah sama-sama kita enggak ini 1 nih. ya. 1, 2, 3. Gue kayaknya di lu semua ya, Mak. Enggak sama tadi. Asnya kan udah satu. 10. Ya gue minum dulu abis ini 10 ya, Mak. 10 ya, Mak. 5 lah dulu, 5 abis itu 5 Langsung lagi. tak ya. 5 ya? 5. 1. Maksudnya ini Ya, yang diambil yang yang mana? kelima, yang kelima. Ya. Ya, 1. Yes. Kayaknya punya aku udah habis ya. Ya, punya aku yang gede udah habis. 1. Udah muncul 3. 2. Habis ini udah ya yang ini. 3. Gue menang terus. Jangan sampai yang kelima gue yang kalah. 4. Aduh. Ya Allah, jangan sampai yang kelima ini gue yang kalah. Aku yang kalah. 1, 2, 3. Tuh. Kok gue yang kalah lagi? Gue tadi 1 sampai 4 gue menang loh. Punya aku yang gede udah habis. Ya paling tinggal huruf-huruf angka-angka. 10. Terakhir nih. Oh iya. Apaan sih? Gak nempel. Pegang. Siap. Apaan sih jidat? Tempel di jidat. Gini nih.
Nah gini. Nggak berminyak. Nah gini aja pegang. Gitu. Pegang. Oke. Oh nempel. Iya nempel. Nah. Berapa? Terus gimana? Pipi kiri kanan. Lah kan kita nggak tahu gede Ya pipinya. gue juga nggak tahu, udah nurut aja dulu. Oke, pegang. Nah, oke. Gue mau yang ini turunin. Lu mau yang mana? Oh gitu. Mana? Aduh, alamak. Sisain yang terakhir ya. Oke. Lu mau yang mana? Lu mau gue yang mana? Yang pipi. Pipi diturunin. Jadi ini disimpan. Gue minta. Ya udah turunin. Gue juga minta pipi ya. Ya. Ini. Ya. Mau tambah kartu atau enggak? Udah langsung aja yuk. Mau tambah kartu enggak? Udah langsung aja yuk. Yakin? Tambah satu deh, Mak. Enggak. Satu, Mas, satu. Enggak mau. Ayo. Satu dulu. Bisa. Gue minta satu. Gue satu, lu satu. Enggak, udah ini aja langsung. Enggak mau, pasti gue kecil banget nih. Enggak tahu, aku juga enggak tahu. Ini satu dulu, Mas. Satu dulu. Oke. Kita taruh yang kita nggak mau pegang ya. Gue simpen ini. Mau yang mana? Oke. Siap. Mau yang ini atau tambah lagi? Udah aja. Satu. Dua. Tambah satu lagi nggak sih? Enggak. Gue pasti kecil nih, Mak. Ya kecil mulu nanti sama ini satu. Satu lagi deh, Mas. Enggak bisa. Satu lagi deh, satu lagi ya. Nggak bisa, Satu nggak lagi bisa. nih. Nggak bisa. Ayo satu lagi. Curang lu. Curang. Ayo satu lagi. Oke. Mau yang mana ya? Lu mau yang mana? Punya Mai sendiri. Buang. Ini aja lah. Buang. Ini yang terakhir ya? Iya. Ayo. Satu, dua, tiga. Gimana kalau curang tuh pasti kalah. Perasaan yang curang dari awal. Enggak, kali ini nggak curang. Ini angkaku udah kecil semua loh. Udah guys ya, perjalanan gue pulang ini masih panjang daripada gue beser. Gue pulang. Udah aja ya, Maya? Udah nggak sih? Ininya. Udah. Ininya. Udah tinggal kecil-kecil semua. Minumnya juga terlalu banyak, nggak bagus kalau minum terlalu berlebihan. Kalau kok tadi bisa raja semua, as semua gitu, Mak? Kenapa ya bisa gitu ya? Awan tadi yang ngasih ke ini, ke aku. Awan. Lu curang nggak? Kok curang? Ini sama, ini juga tinggal yang kecil-kecil. Gedenya banyak di sini. Enggak, kayaknya pas tadi setengah-setengah, raja gue ke lu semua, Mak. Raja gue ke lu semua. Ini gue semua rakyat. Ini ada raja. Dia tinggal 2 doang. Kan tadi Rakyatnya. udah keluar banyak rajanya. Nih. Itu deh, orang curang azab sama Allah. Ma, thank you, Maya. Udah kok kan bentar. Udah sejam ternyata. Oh iya. Udah, thank you ya guys ya. Ya walaupun kita sedang tidak bekerja sama, tapi bukan berarti kita tidak berkomunikasi. Ya. Setelah ini selesai, gue mau gosip-gosip dulu yang tidak boleh. Bye-bye, assalamualaikum.